Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini kita bahas adalah berita yang sifatnya ya infotainment ya, karena ini berurusan dengan rumah tangga seorang selebriti di Indonesia. Kita sebutnya selebriti bukan sih, karena agak sulit ya mengkategorikan sekarang karena banyak orang populer di Indonesia. Tapi ini adalah seorang pemain tim nasional Indonesia, Pratama Arhan, dengan istrinya Alziza Salsa atau Zize, yang juga Zize ini juga merupakan seorang putri dari politisi terkenal Indonesia kan ya. Tapi bukan tentang keluarganya yang kita bahas, tapi tentang dugaan adanya pria lain dalam pernikahan mereka yang baru berjalan sekitar 1 tahun. Ini kalau nggak salah dulu pernikahannya itu cukup sederhana, digelarnya di Tokyo, di Jepang pada Agustus 2023. Ini kronologinya seperti apa? Jadi ada selebgram yang bernama Rachel Fenya dengan mantan kekasihnya, namanya Salim Nauderer, itu nggak sih? Nah, jadi Rachel Fenya ini dugaannya memberikan informasi kepada netizen lewat second account-nya yang bernama Lady Bird Raven, yang sekarang aku lihat kayaknya dinonaktifkan ini untuk Instagramnya. Tapi netizen kan juga sudah sangat cerdas ya. Jadi menunjukkan, mengcapturekan ini diupload ke Twitter atau X dan terpecah menjadi 2 bagian. Aku lihat sih banyak masyarakat yang begitu simpatis sekali dengan ya sosok dari Pratama Arhan ini, pemain timnas Indonesia, karena ngerasa bahwa ya Arhan kan berasal dari keluarga yang sederhana. Dia sukses, dia berhasil juga karena prestasi dia sebagai seorang pemain sepak bola. Berbeda dengan Zize ini, istrinya, karena dia juga dari kecil, dia masih muda loh, masih usia 19 tahun ya, ini adalah pasangan muda, digandrungi lah, jadi banyak idola gitu, karena Arhan ini begitu cinta banget sama Zize-nya gitu, karena kan berasal dari keluarga yang berada dengan keluarga yang pas-pasan lah si Arhan. Tapi sekarang dia ekonominya berubah, itu pun karena perjuangannya sebagai seorang pemain sepak bola. Tapi untuk Rachel Fenya dan juga kekasihnya Salim Nauderer yang sekarang udah putus, ini ada beberapa hal yang kita bahas di sini, apakah ini benar atau tidak ya. Yang paling banyak menuai simpati adalah untuk Arhannya ya, kasihan gitu kan ya. Karena aku lihat juga ini membuktikan gini ya, bahwa kalau dilihat di sosial media kan mereka kayak pasangan yang tak bisa terpisahkan, keromantisannya, kebucinannya. Misalnya kayak di bandara, di public area selalu pelukan, bahkan didorong, kasarnya menunjukkan rasa kemanjaan, itu yang ngebuat orang banyak iri gitu. Tapi ternyata don't judge book by its cover, ada dugaan ke arah hal seperti itu. Ya, makanya kan ada banyak juga cewek-cewek bilang gini, ya ampun, si suaminya tuh udah seganteng itu, sekuat itu gitu kan ya, namanya juga masih muda, si Arhan tuh pemain sepak bola dengan badan atletisnya, kok si istrinya masih kurang aja gitu. Well, kalau memang dugaan itu adalah benar, ya itu adalah hak mereka juga ya. Si Arhan kayaknya juga sudah memberikan statement-statementnya lewat unggahan di Instagram, nanti kita bahas di situ. Yang pertama kita baca adalah dugaan dari Lady Bird Raven yang diduga ini adalah second account-nya Rachel Fenya yang sekarang sudah nggak ada. Kata-katanya apa ya? Coba di sini. Halo temans, oke? Terkait berita yang beredar, iya aku emang pisah sama Salim, tapi bukan karena orang ketiga. Oke, walaupun kita putus, kita masih menjalin hubungan baik sebagai teman dan kita nggak tahu ke depannya bakal gimana karena jodoh di tangan Allah. Terima kasih, it will pass. Oke. Berapa nih? Gue nulis ini tuh bener-bener wise banget ya gue. Oh ini oke. Tai kerjaannya cuma nutupin aib orang aja dari dulu, terus nanti gue yang kena. Tapi gue juga yang bakal dibilang jahat. Oh jadi statement tadi itu dia tuh nggak bener-bener putus bukan karena orang ketiga. Poinnya sih itu ya. Itu karena dia wise, karena dia ngerasa bijak aja menutupi gitu. Nggak minta disembah-sembah juga sih, tapi seenggaknya inget aja lah supaya nggak jahat. Diinget-inget, biar tahu kalau pernah ada kenangan baik di antara kita walaupun berakhir pahit. Mulut gue emang pedes, suka marah-marah, dan nggak ada positifnya sama sekali. Tapi gue orang baik. Jing, beneran pure bantu, pure sayang. Orang-orang tuh bener-bener gak ngerasa ya sampai bisa giniin gue, tuh beneran fix gak ngerasa fix gitu. Oke, lanjut lagi. Capek banget kalau tahu suatu hal tapi harus mendem selamanya. Rasanya pengen gue tahu gitu.
kata-kata kasar, lo begini kan, lo badutin gue depan orang banyak kan, gue pikir lo temen gue, katanya mau baik-baik aja dan lain-lain, tapi ternyata busuk. Kata-kata kasar lagi, rasanya pengen banget teriak depan muka sok polos lo berdua, tapi nggak bisa. Jadi cuma bisa ditahan pura-pura nggak tahu dan let go. Capek banget begini mulu, karena dikonfront juga percuma, lo semua tit gitu, kata-kata kasar lagi. Ya, lanjut lagi nih. Ini panjang nih, curhatan Lady Bird Raven yang diduga adalah second account dari Rahel ya. Rahel V-nya gitu ya. Makasih banyak yang udah check up on me, nanyain kabar, nyemangatin. Cuma di sini bisa nunjukin flaws gue kalau gue beneran stres, depresi, dan sesek parah. Mau makan selalu mau muntah. Gue bener-bener bad luck sih di percintaan. Nggak tahu kenapa padahal itu kelemahan gue nomor 1. Ini drama banget ya. Oke, aku lihat sudut pandang dulu ya. Ya kesannya diucapkan semua sederama itu ya. Kan ya namanya juga masih pacaran. Kalau mereka putus kayaknya hal yang wajar. Tapi kalau sudah menikah itu kan beda cerita. Itu ada pasal hukumnya juga yang bisa dikenai gitu, ada pidananya. Maaf nggak balas satu-satu karena mau buka sosmed rasanya lemes, mau baca chat deg-degan. Ini bakal lewat kok, cuma butuh waktu aja, waktu buat bener-bener nerima kalau ini jalan terbaik dan gue bener-bener bisa sayangin diri gue sendiri. Pahit banget lihat memorinya dibanding pahit disakitinya. Sampai sekarang detik ini pun tetap naro guilt-nya, rasa bersalahnya di gue. Padahal ini semua nggak akan terjadi kalau dia nggak gituin gue di awal dan bilang gue gaslight dan lain-lain. Gaslighting itu istilah untuk ngebuat orang ngerasa bersalah gitu ya. Bener-bener capek nyadarin orang gak sadar diri dan halu. At least gue putus sama lo, gue gak jahatin lo, tetap selalu belain lo. Ini malah jelek-jelekin gue kemana-mana, gila, hebat sih lo. Bener-bener 2 jempol buat lo. Semua mantan gue walaupun putus semuanya nge-backup gue. Semuanya baik-baikin gue. Cuma lo satu-satunya orang yang ngomongin aib-aib gue ke orang lain. Bener-bener orang yang gak disangka-sangka sih. Gue benci banget orang tukang jelek-jelekin mantan. Lupa lo semua memori kita sampai bisa lo ngomong itu semua. Ada kata-kata kasar lagi. Jadi dia kayaknya kesel banget sama mantannya. Dia ngerasa sudah menutupi aibnya, dugaannya dengan perempuan tersebut ya, istrinya Arhan. Tapi malah kok dia berperilaku seperti itu yang ngebuat ya dia sakit hati. Ini hati-hati ya, kalau perempuan dia sakit hati itu, aduh, kadang bisa melakukan hal-hal yang di luar kontrol gitu. Ini masih dugaan sih. Ya, kita nggak tahu nanti dari pihak Arhan dan juga istrinya si Zize tersebut, apakah ini benar atau enggak. Kalau di Instagramnya Zize, dia nggak ada statement apapun sih, diem-diem aja. Tapi kalau Arhannya adalah hal-hal yang menarik, nanti kita bahas. Oke, lanjut lagi. Kok bisa ya lo pernah hidup sama orang yang sangat-sangat berarti buat lo, terus flip lo ngomong hal-hal jelek ke orang lain buat ancurin orang yang pernah lo sayang. Sampai detik ini aja gue masih care sama Nico yang notabene udah 4 tahun lebih gue cerai, mantan suami. Tapi gue selalu ingat memori baik kita, walaupun ada gak enaknya lah. Kata-kata kotornya aku ubah jadi yang lebih halus ya. Kayak gak percaya tapi harus percaya, gak boleh denial. Semua mantan gue mau apa kata orang juga dia gak peduli. Ini apaan? Pas susah di backup, giliran gini dia ngemeng kemana-mana. Duh, hati gue sesek banget kayak ada batu. Udah lama banget gak ngerasain gini. Bener-bener patah hati, terhancur, begitu-begitu kan lah, kasar. Walaupun semua mantan gue ada begitunya, tapi mereka bener-bener selalu nge-backup dan mau nolongin gue karena sadar diri gue itu pernah baik di hidup mereka. Bener-bener lo doang yang kayak gini. Jadi, perempuan ini sih menurut aku, kalau aku lihat sudut pandangnya, termasuk yang punya self-center yang tinggi ya. Namanya juga selebgram gitu kan ya. Selebgram, terkenal lagi ya, papan atas lah di Indonesia. Punya uang juga banyak. Jadi kayaknya universe itu harus berputar di sekelilingku. Ngerasanya seperti itu gitu ya. Well, karena pada akhirnya kalau kita sudah berhubungan dengan seseorang itu, mau dia secantik apapun atau seganteng apapun, namanya manusia itu nggak ada puasnya, pasti pengen coba yang lain-lain aja kan. Ya, you know lah what I mean ya, ada bagian-bagian yang nggak bisa dijelaskan ya. Terus apalagi dikatakan, ternyata princess treatment lo itu kekurangannya ini ya,
gue akuin servis lo itu 100. Weh, servis apa nih? Tapi emang kesadaran diri, ketahuan diri, dan mulut bohong, dan debat sama lo tuh gila sih. Bener-bener manipulatif. Gue belajar manipulatif dari lo, bener-bener pinter banget, juara. Mending bikin bimbel deh, lumayan buat beli mobil biar nggak pakai gokar. Kayak dia sakit hati banget sih, dendamnya gitu ya. Ini juga ada dugaan capturean dari Instagramnya Rachel V-nya. Ini yang Instagram atau WhatsApp ini. Oke, it will. Mana ada ngira trik marketing jualan parfum pula, peluk dari jauh. Hahaha. Aku tuh dikasih tahu sama lakinya, si Arhan nelponin aku semalam. Mana mungkin aku jualan pakai gimmick gini. Demi Allah, dia duluan yang tahu. Kasian banget Arhan. Aduh. Oke. Gimana reaksi dari Arhan? Nah, reaksi dari Arhan ini aku lihat di Instagramnya. Dia menunjukkan, memposting ulang foto pernikahannya, teman-teman. Ini adalah foto pernikahannya. Interpretasinya, kalau dari foto pernikahan ini, terus juga di Instastory-nya juga menunjukkan foto momen pernikahannya juga, lagi pelukan dengan orang tua dari Arhan ini ya. Pelukan dengan istrinya juga, Pratama Arhan ya. Ya, ini menunjukkan bahwa Arhan sih kayaknya masih cinta banget sama istrinya, dan ada dua kemungkinan. Kalau ini semua adalah bohong, misalnya fitnahan dari seseorang, Arhan itu akan selalu mengatakan bahwa I'll be there for you, aku bakal ada backup buat lo gitu. Atau kalau memang ini adalah sebuah kebenaran, memang ada unsur seperti itu, mungkin Arhan sudah memaafkan. I don't know, namanya cinta tuh gitu. Usia mereka tuh masih muda banget. Kayaknya Arhan tuh masih awal-awal 20-an tahun. Dan Ziza ini juga paling nggak nyampe 20 tahun ya. Kalau menurut aku sih, yang namanya manusia ini juga membuktikan tentang kalau beberapa waktu terakhir kan ada banyak kasus yang seperti ini. Kesannya orang jahat dalam sebuah hubungan tuh adalah pria gitu. Tapi dalam kasus ini dugaannya justru kebalikannya. Mau pria, mau wanita, yang dugaan mengarah ke seperti itu juga bisa terjadi pada jenis kelamin apapun. Tapi kalau aku menilai dari kejadian ini masih belum clear teman-teman. Karena di era sosial media sekarang ini, kita masih belum clear apakah postingan tersebut beneran yang terjadi, yang disampaikan dugaannya adalah dari pemilik akunnya si Rachel V-nya beneran atau bukan. Dan kalaupun itu benar adalah second account-nya Rachel V-nya, apakah itu sudah dapat divalidasi? Karena kan tadi dikatakan, aku baca semuanya, ada kayak rasa kemarahan dan sakit hati mendalam yang dialami oleh Rachel V-nya. Takutnya hanya masalah kecemburuan doang, tapi dipublikasikan. Zaman sekarang gitu loh, ada banyak cara seseorang untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Bahkan juga walaupun Rachel V-nya sudah membantah bahwa kalau dibilang ini adalah trik marketingnya untuk mempromosikan produk terbarunya, dia sudah ngebantah itu nggak benar. Bahkan yang ngasih tahu aku dulu itu adalah si dari Arhannya, dia yang lebih tahu lebih dulu sebenarnya. Cuman selama ini Rachel menutupinya, dan alasan putusnya menurut Rachel dengan kiasan tadi itu adalah karena orang ketiga sebenarnya. Walaupun di awal dia bilang bukan karena orang ketiga, itu karena dia ngerasa untuk bijaksana aja. Tapi dia ngerasa sakit hati, kok mantanku ini orang yang sering ngejelek-jelekin aku di luar sana gitu. Padahal aku sudah membantu dia banyak, menutupi hal-hal yang seharusnya aku bongkar gitu, Mak. Nah sekarang akhirnya kayak api dalam sekam gitu loh. Api dalam sekam kan kayak apinya kelihatan kecil di luar, tapi di dalamnya tuh kayak kobaran, dia sedang membara kemana-mana. So, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Ini pun beritanya juga dibahas di TV One loh, karena ya mungkin menjadi perhatian nasional juga. Tapi aku lihat sekarang Pratama Arhan ini adalah menjadi sosok yang begitu dikagumi dan juga mendapatkan simpati dari masyarakat. Sementara untuk Zizenya, ya seperti biasa, dia kayaknya berperan, ada sosok yang dikategorikan ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Dan Zize sekarang, kalau aku lihat di media massa, dia dikategorikan sebagai yang tidak baik. Tapi di sosial media ataupun juga media massa itu, kadang hari ini dipuji, besok bisa dihina. Ataupun sebaliknya, hari ini dihina, besok bisa dipuji. Kita tunggu nanti klarifikasi dari kedua belah pihak seperti apa. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.